Bentar ya teman-teman, biar tadi. Yuk malam semuanya. Yuk dibantu tap-tap layarnya dulu yuk. Kaldrop malam. Makasih Kak Eka. Jadi apa yang terjadi? Ini tidak lama teman-teman. Jadi potensi yang bisa terjadi ya teman-teman. Ya biar masuk aja semua dulu ya. Biasanya 50-an. Makasih Kak Eka. Jadi tidak neranginan, tidak ngulang teman-teman. Lebih baik itu kalian. Oke, matiin dulu ya musiknya ya. Matiin dulu musiknya biar lebih relax. Potensi yang akan terjadi teman-teman. Thank you Fadila. Yang skenario yang terburuk loh ya, skenario yang terburuk kalau saya melihatnya masih dalam kondisi ini teman-teman, kemungkinan akan di 26.363 itu bisa di week ya, di week satu kali terus mantul ke atas, tapi harus cepat ya prosesnya. Kalau ini di sini dia sampai tembus sampai 25.000, ini semua rata. Itu koin altcoin akan rata itu. Kalau 25.000. Jadi kan ada yang berpikir bahwa 25.000 di sini ini mungkin di sini nih Om gitu ya. Saya akan jelasin kalau sampai terjadinya adalah 25.000 dan itu bertahan cukup beberapa hari, yang akan terjadi itu adalah belok ini. Ini sudah ada itunya. Kalau ini sudah terjadi, yaitu rata, tidak ada lagi kenaikan ke atas, susah. Itu sampai akhir tahun. Cuman prosesnya di sini aja, gitu ya. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi jangan berharap 25.000. Kalau ini terjadinya 25.000, ininya yang belok, gitu ya. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi 25.000 adalah sinyal dari bullish bisa menjadi bearish, berpotensi untuk bearish kalau 25.000 sampai terjadi loh ya. Jadi yang saya lihat adalah ini aja jangan sampai menembus. Kenapa jangan sampai menembus? Ayo kita bedah riwayat setelah dua lengkuan ini, itu jarang ada yang lolos ya. Jadi kalau ini dia tidak bisa mantul ke atas, saya menduga bisa jadi terjadinya adalah bearish, memegang kontrol. Kalau seandainya tidak bisa itu, jadi ini satu lengkuan, dua lengkuan, gitu ya. Kalau ini sampai nempel di sini dan nembus di sini, dia tidak bisa ngangkat ke atas. Itu secara riwayat hampir rataan dia membentuk yang namanya ini belok. Kalau dia sampai tidak kuat untuk ditahan di sini ya. Dasarnya apa? Ayo kita lihat beberapa momentum dalam waktu 6 tahun ke belakang. Jadi nanti kita akan belajar sesuatu dari riwayat itu. Bentar ya untuk nge-like. Yang terjadi adalah kalau sampai dia cross, ini yang pernah terjadi ini. Satu lengkuan, dua lengkuan, dan cross. Jadinya apa? Bearish, dari bullish menjadi bearish memegang kontrol. Ini yang kita takuti. Gitu ya. Tandanya apa kalau dia bisa ketembus di sini nih. Ini sudah ke cross di sini kan. Bablas ya. Gitu ya. Itu satu sinyalnya yang perlu teman-teman perhatikan. Terus yang berikutnya ada enggak ada.
riwayatnya secara kalau sampai terjadinya dua lengkuan ini hampir rataan, belum pernah terjadi, baru sekali terjadi di sini. Hampir rataan yang terjadi adalah dia posisi finishnya adalah FOMO-nya terbentuk, malah pernah terjadi dua kali FOMO hipernya pakai MA ya, itu pakainya MA7. Makasih KIK. Yang kita pakainya MA7, MA9, MA25, MA7, MA25, MA9. Jadi yang penting itu ini ya teman-teman, perlu diperhatikan. Jadi jangan minta 25.000, karena 25.000 adalah jangan berharap kita akan mantul sudah masuk ke dalam itu. Terus ndak no tomboni ceritanya ya. Kalau 25.000 ini di sini loh, bisa mbok bayangin ndak? Dan ini kan proses, ndak mungkin ndak proses. Nah kalau ini proses berarti gini, berarti kan ini sudah masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam dia cuma polanya gini yang terjadi. Jadi ini tidak boleh sampai dia turun dari ini aja udah bahaya kok. Menurut saya kalau dia sampai turun di bawah ini aja udah bahaya sekali. Sampai turun dari 26.363 ya, itu sudah cukup bahaya. Ya kita harus warning itu. Itu harus. Makasih Kak Eka. Semoga take profit selalu. Videonya burem, mosok toh. Cek tak lapis ya. Cek ben kincrong. Mau bar kena soto mungkin. Ya. Sudah itu belum? Mungkin gini. Gini. Oh, layarnya miring ya. Gini. Oke enggak? Pakai apa ini, Pak? Pakai handphone. Ini pakai handphone. Ya, ini ciri khas. Ya. Saya memang ciri khasnya jadul mania. Makasih Kak Eka. Situsnya pakai Binance, kita pakai TradingView. Di Binance itu kan bisa diganti dari TradingView maupun yang biasa gitu ya, yang standar itu. Kalau kita pakainya TradingView, situsnya pakai Binance. Kalau di itu pakainya Binance.me. Kira-kira potensinya kemana? Kemungkinan bisa terjadi dia akan nyentuh satu kali antara ringnya itu, kemungkinan loh ya. Itu nyentuh satu kali itu bisa di 26.400 mungkin. Mantul week gitu ya. Jangan bertahan di beberapa hari. Satu kali sentuhan mantul. Itu yang akan memberikan sinyal. Kalau itu yang terjadi pada malam ini, itu adalah momentum di mana itu yang penting munculnya adalah week, bukan blok ya. Kalau full blok dihantam 2 hari lagi aja ini udah rata semua. Berarti tidak ada yang namanya hiper FOMO, itu tidak ada. Sulit untuk kembali lagi untuk kalau sudah areanya ini untuk membalik. Orang kan berpikirnya kan gini, mungkin tak takar di sini ke sini gitu ya. Kan gitu ya. Padahal kalau yang sudah di sini kedua ini sudah berat. Orang tidak berpikir bahwa ini sudah 2 lengkuan. Dia berpikir bahwa di 25.000 dia mantul bisa naik kembali. Malah ketika di titik level ini dia tidak bisa kembali lagi, dia akan drop ke bawah. Jadi itu yang harus saya terangin kepada teman-teman. Jadi ketika 25.000 terjadi, malah saya akan lepas barang. Karena sudah saya tidak berani untuk bertahan. Malah saya tidak berani untuk bertahan. Karena resikonya cukup besar. Lebihan.
Kalau ini sampai 25.000 loh ya, bukan 20. Jadi kalau sampai masih di 26, 300, 2400 masih menyentuh satu kali ya, weak gitu ya aja ya. Itu tidak membelokkan benang MA ini. Karena benang MA ini sangat penting teman-teman. Benang MA99 ini itu adalah menandai dari koreksinya. Jadi kalau teman-teman mau tahu keluar market apa, keluar market adalah benang yang sudah belok ini. Dia kalau sudah di cross itu sudah tidak berat sudah. Sama tandanya adalah Gunung Puji ini. Ini sudah berat sekali, tidak usah mbok lawan. Syaratnya apa ya? Keluar market. Yes, kalau itu yang terjadi keluar market. Sudah tidak bisa dilawan. Itu yang saya pelajari dalam 2,5 tahun ini. Kuncinya di MA25-nya. MA25-nya ini makanya harus bertahan. Ini kan masih di MA25 ya. Kuncinya ada di MA99 saat ini. Poin di MA99 ini menjadi penting. Apakah dia cuma nempel aja di sini dan mantul terjadi weak aja. Weak itu apa? Weak itu adalah seperti ini. Ini benang balok, posisi baloknya panjang gitu ya, tapi menuju ke atas. Jadi dia jatuh dulu ke bawah dengan koreksi taruh aja di 26.100 lah ya, terjadi sekali dan mantul ke atas. Itu kan cuman ceritanya itu sungkem kemana? Sungkem ke area MA99 pada hari itu juga keluar 100%. Ndak sik iki kowe mbok rungokke sing full ya, aja keluar 100%, keluar 100% ya. Didengerin secara komplit. Saya tidak bicara bahwa ini akan keluar 100%. Kalau yang terjadi adalah 25.000 ke bawah ini sudah tidak bisa ditulungi. Saya akan keluar market. Karena buat apa? Di sini sudah berat momentumnya dan semua koin ini akan rata. Pertanyaan saya, akankah itu terjadi? Itu bukan itu deh. Akankah itu terjadi? Kesempatannya menurut saya cuma 10% ini terjadi. Gitu ya. Itu yang makasih Kak Eka. Ini kesempatannya ini terjadi itu cuma 10%. 90% kemana? Dia nge-weak dan mantul kembali. Cuman sungkem aja. Dan itu tidak sampai membelokkan benang MA99 ini. Itu yang terjadi. Harusnya secara skenario harusnya seperti itu. Karena apa? Momentum 2019 belum terjadi secara maksimal. Jadi fase saat ini apa yang terjadi? Fase saat ini adalah yang kita tunggu adalah FOMO hipernya. Jadi fase terakhir. Di sini blind spotnya. Saat ini kan kita di blind spot ya. Namanya ini blind spot, titik buta. Kalau dalam dunia driver, kamu tidak bisa melihat secara utuh sudut pandangmu itu. Nah saat ini, apakah para pengamat juga mengalami blind spot? Iya. Semua pengamat akan mengalami yang namanya titik blind spot saat ini. Gitu ya. Nah, sama juga pada 2019 titik blind spotnya di sini dan kita ada di area ini. Dan kita belum melihat satu kali FOMO hipernya di close terakhir. Ya. Ini yang saya tunggu. Dan ini terjadi cuma 16 hari. Dan ini tidak akan lama teman-teman. Kalau ini sukses pada hari ini atau besok sukses dia mantul, ya ini akan terjadi sangat cepat sekali. Kurang lebih 16-18 hari. Itu maraton kenaikan dan setelah itu tumbang sampai berapa? Kemungkinan akan tumbang sampai Desember. Secara riwayat seperti itu. Jadi cuman momentum satu kali panjang FOMO selama 16 hari. Akankah down dulu? Ya kemungkinan dia akan membentuk wick, kemungkinan ya. Areanya adalah menurut saya sih 26.800. Menurut saya sih 26.800 atau 26.700. Sekali lagi BTC ya itu tadi didengerin dulu.
Kalau 24.000 apa yang Mbok harapkan dari 24.000? Pertanyaan saya di situ. Ketika kamu minta 24.000, kamu tidak akan melihat dia naik kembali. Itu sampai Desember. Bisa terjadi, bisa. Karena berubah, fasenya jadi berubah. Kalau 24.000 ini kan orang itu kadang kepengen jaring itu ya, sak kemengi. Kalau orang bilang itu sak kemengi gitu ya. Dipikir setelah sampai di sini, itu tuh dipikir bisa mantul lagi. Setelah di sini ini yang terjadi adalah ini belok, MA9 belok, dan ini tidak akan pernah kembali ke atas. Ini namanya bearish memegang kontrol. Dari bullish menjadi bearish. Nah yang Mbok harapkan apa? Pertanyaan. Makanya kalau orang berpikir, saya itu gini ya, lebih baik terbuka sama teman-teman. Koreksi yang teman-teman harapkan 24.000, 25.000, kita harus ngerti dulu dampaknya apa. Ketika itu terjadi, harapanmu Mbok beli. Tapi itu adalah awal di mana tanda itu merubah sebuah kondisi dari bullish menjadi alam bearish. Nangkep ya? Maksimal penurunan sampai berapa? Yang kita harapkan adalah 26.800 atau 700. Kenapa seperti itu? Jadi jangan sampai dia menyentuh di area ini. Malah sebaiknya tidak menyentuh MA99-nya lebih bagus. Itu kalau dia tidak menyentuh MA99 lebih bagus. Dia nge-wick aja di sini, ekor panjang terus naik ekornya. Itu lebih bagus. Mungkin momentumnya adalah hari ini. Dan setelah itu besoknya baru pukul ke hijau. Itu yang akan membentuk pada momentum yang terakhir. Itu adalah momentum di mana yang namanya hipernya di dalam FOMO. Karena ini belum terjadi hiper dalam FOMO-nya. Dan itu sama juga terjadi di sini. Ini hipernya dalam FOMO belum terjadi. Makasih Kak Eka. Itu MA berapa? Yang apa? Oh, MA-nya MA7, MA25, MA99. Gitu ya. Jadi teman-teman, makanya kalau berharap sesuatu, makanya kita harus, ini saya sudah jelasin ya. Jadi minimal teman-teman itu bisa berharap yang sesuai harapanmu. Makanya lebih baik saya jujur terus terang. Ini kalau sampai terjadinya adalah 25 ke bawah, ini berubah alam. Jadi kondisinya dari ini kan bullish memegang kontrol ya. Bullish memegang kontrol. Ketika itu bearish ketika ini masuk ke sini, ini berarti akan berubah menjadi bearish memegang kontrol. Karena ini akan membelokkan ini. Dan kondisi itu juga dimaknai sama dengan ini. Dan posisi ketika dua kali lengkuan dan dia tidak kuat, dia akan bearish. Pola ini yang akan terjadi. Tapi apakah saat ini sudah selesai? Menurut saya belum. Karena saat ini tidak tepat untuk pola ini. Ini adalah pola kenaikan kedua namanya. Nah, sedangkan saat ini adalah pola kenaikan pertama, fase pertama sebelum halving. Ini kayak gini pola yang dibentuk. Dia perlu yang namanya hipernya satu kali. Itu yang saya tangkap, itu yang sudut pandang saya lihat. Walaupun di tengah tekanan, pressure, segala berita apapun, itu menurut saya cukup baik. Cukup baik untuk apa? Untuk momentum dari napasnya. Biarkan dia napasnya selesai, tapi secara ukuran atau takaran napas itu bagus. Jadi kalau teman-teman perhatikan, juga di sini sendiri ini adalah 31 dan di sini sudah mengalami koreksi sampai 26.700.
Ini juga termasuk sudah lumayan dalam. 31 aja kalau 3000 ya 28. 28 ya sudah 15% lebih. Oh, di sini 25, ini sampai 25, ini lebih dalam ya 20-an ya. Kalau di sini 15 ini sudah sebenarnya sudah oke sih menurut saya. Sudah oke sekali. Makanya yang ditunggu apa di sini aja ini. 20 mana kemungkinan juga belum tentu nerabas ke yang ini ya 26.700 ini belum tentu ditembus ya. Kemarin kan sempat 26 gitu ya. 26.700-an ya sekitarannya. Ini belum tentu juga diterabas. Bisa jadi ini cuma membentuk ekor panjang yang memang loh ini sudah mulai narik. Nah ini malah bagus. Ini malah bagus ini. Ya, kalau dia mau ekor panjang dan hijaunya ke atas itu bagus. Jadi menurut saya ini adalah hari-hari di mana pentingnya teman-teman untuk melihat antara ini fasenya mau tetap. Makasih Bro Hadi. Apakah ini fasenya akan tetap melawan ke atas untuk FOMO hiper terjadi atau memang sudah selesai penaikan itu terjadi. Tinggal itu aja. Tidak ada pilihan yang lain. Jangan berpikir dia akan koreksi ke bawah ini dan nanti naik gini, susah. Susah. Ini momentum. Jadi ya. Ya. Bro Ika, makasih. Makasih ya Bro Hadi, Kak Eka. Yuk di follow-follow untuk Kak Eka. Ini kalau ekornya panjang ini kan ini yang dimaksud wick ya tadi ya. Dia turun, setelah itu naik ke atas. Itu bagus malah. Moga-moga yang terjadi itu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau itu yang terjadi, itu sebenarnya adalah posisinya seperti ini. Dan bentukannya apa? Yang di atas ini jadi W, bukan itu. Bukan momentum ke bawah. Makasih Kak Eka. Moga-moga itu yang terjadi. Kak, loh, kenapa kok masih optimis seperti itu? Ini sudut pandang saja ya. Bisa teman-teman percaya, bisa tidak, tetap dior. Karena saya tidak mempercayai untuk dia turun di area di bawah 25.000. Karena kalau 25.000 berarti sudah posisinya adalah dari bearish memegang kontrol menjadi bullish memegang kontrol menjadi fasenya akan berubah. Potensi bearish akan terjadi. Potensi bearish akan terjadi kalau terjadinya adalah dia turun sampai 25 ke bawah. Gitu ya, menjadi catatan penting. Terus apakah mungkin semua koin yang belum naik, ini rata-rata kan belum naik, seperti sekelas ADA, sekelas SIBA, ini apakah memang tidak dinaikkan sama sekali? Itu menurut saya cukup mustahil. Kalau yang micin-micin tidak dinaikin saya masih percaya. Thank you Wika. Tapi kalau sekelas ada, ini belum ada momentum sama sekali, dia tidak naik, terus terjadinya bearish pada Bitcoin, ya semua tumbang. Semua jadi apa ya? Bisa jadi banyak yang rupul. Dan menurut saya sangat tidak mungkin dan itu kesempatannya sangat kecil sekali. Itu logik saya ya. Teman-teman boleh tidak percaya, tapi minimal saya sudah jujur dengan apa sudut pandang yang saya lihat saat ini secara market. SIBA menurut saya punya momentum satu kali. Saya akan selesai ini dulu, nanti SIBA ya juga. Jadi itu yang teman-teman juga harus melihat. Apakah mungkin market yang belum naik dihantam? Logiknya tidak mungkin. Secara logis itu tidak mungkin itu terjadi. Karena mereka butuh FOMO satu kali. Dan ini apakah para whale sudah beli?
Dijual ndak? Ya mesti butuh dijual toh ya. Berarti kan dia beli. Butuh dijual. Itu logika saya loh ya. Terus bid kapan bedanya? Lah wong bar dijelas ya entes masuk. Nanti lagi ya, BTC barusan selesai menjelasinya. Terus kayak contoh SRP ini ya. Ini contoh SRP ini. Kalau SRP kan sudah ada kenaikan. Iya, oke. Tapi perlu teman-teman ketahui, dalam 3 minggu ini saya menyoroti SRP. Dan itu hampir rataan yang keluar market itu retail. Supply di dalam Binen itu baru hari ini terjadi merah kalau mau tahu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Binen ini ya, baru hari ini di time frame 1 harinya itu terjadi merah pembeliannya. Baru hari ini. Nih. Jadi merah ini. Baru hari ini. Tapi selama 3 minggu ke belakang itu adalah pembelian large dan medium yang besar. Plusnya hampir rataan ringnya sekitar 65 juta ya, 65 juta koin mungkin. Sampai sekitar 110. Itu plusnya aja. Itu dibeli terus. Jadi large sama medium yang beli. Malah retailnya itu yang jual. Nah, pertanyaan saya ini, apakah mereka beli untuk dijatuhkan? Ini kita bicara soal logika ini. Ya. Sesuatu yang nyata terjadi, apakah mungkin orang membeli dengan jumlah yang banyak? Seandainya teman-teman jadi pausnya ini. Ini kita berandai-andai sebagai mereka sudah kulaan banyak, umpamanya ini punya berambang nih, berambang buat beli setiap hari plus 10 ton buat beli ini terus gitu loh. Meh buat jual, apa mau buat jual rugi, apa mau buat jual untung. Untung dong. Nah, dengan logika itu mungkin enggak kalau marketnya dibanting turun? Enggak. Ya. Saya menjelaskan secara logika biar teman-teman itu ngerti cara berpikirnya bandar itu seperti apa, paus itu seperti apa. Nah, terus lah ini BTC mau didam enggak? Kalau di dam itu berarti sudah areanya adalah 25.000 ke bawah. Itu kata dam itu berarti dari bullish menjadi bearish. Jadi 25.000 ke bawah. Apakah mungkin? Tidak. Jawabannya. Area yang paling kebangetan terjadi kemungkinan akan terjadi di area 26.000. Paling kebangetan terjadi dan itu pun tidak mungkin lama. Dia cuma nge-weak. Nyentuh setor muka itu ya. Sudah ada toyib di sini toh. Setor muka di MA99. MA99 berapa? Kalau teman-teman lihat di sininya ya. Ini nanti muncul 26.000. Dan itu persis di atasnya ini soalnya. Bisa enggak terjadi? Bisa. Karena tidak jauh. Dia turun tuh naik lagi mompa ke atas. Dan setelah itu ya sudah geblas naik. Gitu ya. Dijawab meneh aku kon jelas gitu terus kok. Entes teko 25.000 meneh takon meneh. Wis engko ndelok videone YouTube e. SRP itu LP01 ya ora usah dituku. SRP SRP ke 01 rasa dituku ya, rasa dituku, buang SRP buang, rasa tuku mau nangis ning pojokan gitu SRP.
sabar. Iya. Ya sing ngene iki bocil-bocil ngene iki. Ora jelas. Tadi Siba ya. Oke, Siba. Enggak Dewi. Apa lagi? Ya mungkin ora bocil, mungkin Dewi, mungkin tua mungkin. Aduh. Bakal dalam gini, kalau koreksi ya, kalau dam itu berarti kan fasenya berarti jadi bearish, enggak. Kalau bearish enggak. Gitu ya. Kalau koreksi, kemungkinan koreksi sampai 26.700 terus membentuk wick, saya percaya mungkin akan terjadi. Bahkan jangankan 26.700, 26.000 pun kalau itu wick pada hari ini saya percaya loh, bukan enggak percaya ya. Saya ulangin lagi. Kalau terjadi pada hari ini nge-wick dalam waktu yang sangat cepat, time frame satu hari ini pada BTC, saya percaya, bukan tidak percaya. Saya ulangin lagi ya. Tapi kenapa harus nge-wick? Kalau dia tidak nge-wick, itu yang terjadi adalah ini belok. Berarti kalau tidak nge-wick kan full block. Berarti kan akan lanjut lagi. Berarti kalau yang dilanjut lagi seperti yang kita bahas lagi. Berarti potensi yang akan terjadi akan berubah dari bullish memegang kontrol menjadi bearish pra-bearish. Itu akan terjadi. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, area di bawah area 25.000 itu sudah bahaya. Bahaya pakai sekali menurut saya. Iya. Kalau 25 tidak baik-baik saja ya gitu. Betul, Kak, tidak baik-baik saja, betul. Alhamdulillah saya sudah keluar analisa sampai Desember turun terus ya, boleh. Saya tak tetap saja ya. Kamu ndak usah beli lagi loh ya, awas kowe. Besok balik, besok hijau kowe tuku, awas kowe. LY tak tandai ya, awas kamu kalau beli. Nggak usah beli ya, LY ya, awas kamu balik omongan, awas. Sangkut di Solana om $23 dah nyerok 7. Oh ya, sebentar. Nah, ini kasus gini-gini, yang gini-gini ini loh yang malah perlu dipantauin gitu ya. Jangan malah yang turun iki malah wis aku kuwi wis metu. Dan kok yang naik lagi ora sida, aku wis mlebu meneh akeh kembali. Dua tiga ya, sabar, ditunggu, dilihat dulu ya. Wah, ada antep ini. Bro Afin itu ya, kok sampai 75 juta ya tuku Solana ya. Kalau saya 75 juta saya tidak mau beli Solana, beli ini BTC. Udah belok ya. Ini pusing loh, rada pusing.
Gini ya Bro Apin, kalau solusinya ya jangan juga bereaksi terlalu berlebihan. Dipantau hari ini. Belum tentu merah. Karena candle ini belum tentu merah. Selama candle itu belum close candle, enggak usah pernah takut. Ya. Karena semua bisa terjadi perubahan. Tapi yang perlu ini kan sudah terlanjur panjang. Kalau panjang lagi kan ya jarang terjadi lah, ya. Sudah terlanjur panjang, kalau saya lebih baik memantau apa? Ini besok ini bisa berbalik arah enggak? Kalau ini berbalik arah, gue seneng gue, seger. Ya. Jadi ini perlu konfirmasi di jam 7 pagi besok, ancang-ancang aja lihat. Kalau dia full block itu akan dihantam lagi turun. Tapi kalau dia narik, berarti ada perlawanan, tidak usah dilepas. Gitu ya. Jawabannya itu. Itu kalau saya yang seperti Bu Epin ya tadi apa? Epin ya. Saya ngalami kejadian seperti kamu, yang saya lakukan adalah itu. Jadi saya tidak akan menyerah sebelum close candle. Apakah ada kemungkinan ini sampai 20? Jangankan 23 dolar lagi, 47 dolar pun saya percaya kok, Sol. BTC harusnya tetap naik, targetnya tetap sama, BTC ke 42 sampai 48 ribu. Kan ini memang kondisinya panik aja. Ini belum finish kok. Pertarungan bullish memegang kontrol itu belum finish. Jadi ya. Kalau ini besok hijau, Bro Apin ya. Jangankan cuma 23.000, 47.000 pun nyampe. Targetnya itu di berapa? Targetnya di sini. Gitu ya. Sabar dulu. Kadang perlu kesabaran. Dan ini kan di tengah kegalauan. Contoh aja seperti ada ini ya. Ini saya tuh punya ada up loh. Apakah saya galau? Enggak. Tak biarin kok. Santai, slow aja. Gitu ya. Slow aja. Loh ini baloknya jadi merah lagi. Kan belum close. Kalau besok hijau apakah semua yang bicara tentang dam itu tidak berhenti bicara? Dam. Berhenti. Nah terus yang benar yang mana? Yang benar kita perlu melihat dan membuktikan bahwa dia close-nya seperti apa. Ini masih pertarungan market. Gitu ya. Dan Solana ini belum ada kenaikannya, menurut saya belum tentu. Belum tentu turun. Ya. Solana ini belum ada kenaikan. Akan ada satu momentum. Nalarnya gini. Ini kita bicara soal nalar logik ya. Mungkin enggak BTC ini kalau saham dia tumbang berarti kan semua altcoin akan keseret semua ya. Berarti kan selesai. Mungkin enggak yang sekelas seperti Solana belum ada momentum, seperti ada belum ada momentum ya, SRP ada gini ya, belum ada momentumnya. Itu ikut enggak ada momentum sama sekali dan dijatuhin toh. Ini holdernya kuat-kuat loh. Mungkin enggak nalarnya? Enggak. Menurut saya enggak. Gitu ya. Ini yang membuat saya tetap fokus kepada titik 42.000 sampai 48.000. Om gue saklek ini om. Praktik. Momentum seperti ini tetap itu enggak apa-apa. Kita beda enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi minimal saya jujur, bagaimana saya melihat market ya saya seperti ini. Ini kita sudah bicara dari BTC ini ya. Ini dari belum terjadi ini. Kita sudah bicara ini 48.000 itu dari Desember.
Itu sudah ada di YouTube-nya. Bisa lihat di YouTube Iwan Crypto. Itu kita sudah bicara dari Desember. Dasarnya apa? Tetap saya akan pakainya adalah riwayat ini. Dan sebelum dia belok dari bullish memegang kontrol menjadi bearish memegang kontrol, saya tidak percaya kalau terjadinya bearish. Saya tetap akan pakai patokannya riwayat yang terjadi pada 1 tahun sebelum halving. Bakal dam dulu dong bang, ya kowe yang percaya gitu dijual kan gampang ya kan. Yang tidak percaya kenaikan jual barangmu semua, selesai masalahnya, rasa debat ya, gitu aja simpel. Yang tidak percaya bahwa akan ada kenaikan dijual semua barangnya. Kalau saya ditanya di sini ya saya akan bicara, ojo kowe memaksakan kendakmu. Om Iwan kudu podo mbek aku iki dam, ora iso. Gitu loh. Gitu ya. Oke ya, dengan seperti itu akan lebih fair gitu. Berarti kan sudut pandang yang pengen melihat ini dam dijual aja. Kalau saya tidak mau jual. Nah, Juni nanti baru saya jual. Gitu ya. ICP, oke ya ICP. Nanti kapan? Tanya kapan turun, sekalinya dah naik. Ya gitu tuh, selalu ada yang seperti itu. Pokoknya kalau merah itu mesti ada dukun lewat, itu mesti sudah sering itu. Ya, dukun dadaan itu selalu lewat banyak. Kalau merah. Nanti kalau masih hijau hilang gitu loh. Iki CP iki ora tau momentume. Tapi ini sudah bukan stok baru, ini stok lama loh. Barang ini 21 kok. Bukan stok baru ya, bukan barang baru, jadi tidak bisa kamu ukur secara oh ini sudah 94%, ini sudah stok lama, tidak naik-naik. Barang yang susah ini ya berarti ya gorengan gitu loh. Dan bayangin aja loh, ini tidak logika kalau itu. Iya, ini sering kok. Ini bayang tidak nalar loh ini. $3.000 ini apa? Barangnya apa? Ini pasti gorengan ini 100%. Jangan buat beli barang-barang gini-gini. Ini sabut-sabut. Kamu berharap dia akan naik ke sini. Lah wong ini orang itu sudah disangkutkan semua di sini. Ya isana naik ya berat ke depan misalnya. Ya kalau mau mbok simpen untuk besok 2025 ya mungkin bisa juga. Tapi kalau saya secara pribadi suruh beli barang $5 jelas ini ya tidak mau. Gitu ya. Mosok dari $3.000 dari $5 ya guyon lah kuwi. Secara fundamental lah ini saya jelasin. Kalau soal fundamental, banyak orang berpikir berinvestasi itu berpegangan kepada fundamentalnya saja, titik klik. Nah itu salah. Saya mau lurusin.
Fundamental itu ada dua. Satu adalah fundamental project atau itu yang bahas itu ya, Bro Jojo ya. ICP itu fundamental project itu adalah yang pertama. Benar. Kalau orang berinvestasi itu adalah yang pertama dicari kan fundamental Om. Ya, oke. Kita sepakat kalau ini ya, fundamental produk ya. Tapi pertanyaannya yang kedua ini yang jarang orang berpikir. Ini adalah fundamental harga. Pertanyaan saya sekarang gini. Saham BCA itu bagus toh? Bagus ya. Kalau belimu salah di atas sangkut enggak? Sangkut ya. Jadi ya. Lah Om, tapi saya wis murah loh. Lah pertanyaannya gini. Siapa yang bisa menjamin produk ini bisa naik? Sedangkan ini sudah tumbang dari $3.000 sampai $5 itu selama 3 tahun dan tidak ada momentumnya. Ini loh, cuma dikai maknyut ini tok geledak meneh. Ceritanya itu gini, ilustrasinya lho ya. Ilustrasinya itu seperti seseorang pendaki. Kita bicara bahwa iki wong iki iso munggahi, tenan, munggahi gunung Semeru. Tapi pembuktiannya tidak pernah ada. Jadi tidak bisa. Dari dasar inilah menurut saya daripada menghabiskan waktu ya lebih baik cari yang jelas. Dan jangan bermimpi bahwa $5 ini akan jadi $3.000 lagi. Tidak mungkin. Ini ICP, kok ini ICP. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Ya wis murah loh tapi iki. Kalau saya tetap tidak mau beli. Kalau saya loh ya ditanya. Karena dia belum pernah punya yang namanya riwayat kenaikan. Beda toh dengan contoh ini kayak gini. Ini SRP. Ada kenaikannya, momentumnya ada. Ada. Ini turun ya ada. Itu enggak. Nah, dia bisa membuktikan dirinya, maksud saya gitu ya. Bukan berarti produk bagus saja. Orang kan boleh ngeklaim produk bagus. Tapi pertanyaannya di dalam investasi itu ada yang namanya holder, ada yang namanya paus penjaga harga. Tidak bisa melulu proyeknya bagus. Proyeknya bagus tanpa pengawal, tanpa holder, ditinggalkan investor ya sama aja busuk juga. Gitu maksud saya gitu. Jadi sama ndak dengan saham? Sama. Bayangin aja saham bagus. Investor rak percaya. Piye con? Asik bagus ndak? Ya so bagus orang bagus. Contoh. Lho iki kalau mamane contoh ya nih, asik diklaim bagus ini. Umpamanya ya. Holdernya kabur semua. Investornya kabur semua. Ya mbok bagusnya kayak apa ya tetap entek. Gitu ya. Itu maksud saya seperti itu. Saya telah hadir. Oh ya, siap. Siap Bang Calvin. Mau naik dah ini Bang Calvin. Pokoknya ikut Om Iwan. Rio Gunawan wawasannya apa? Ya, semoga bermanfaat ya. Ditinggalkan anak lagi bu meneh. Gitu ya, maksudnya gitu ya. Bukan saya menakut-nakuti ya, tapi kalau kamu pengen beli ya memang murah, bukan mahal ya. ICP bukan mahal. Saya ulangin lagi, mahal enggak. Ya paling mentok-mentoknya sampai tidak meneh itu ya paling di $3. Tapi kan waktumu habis. Maksudku gitu. Buat energi buat produk seperti ini kejelasannya tidak ada itu kasihan gitu. Waktumu habis. Ngenteni kepengen melihat dia $3.000 lagi tapi kenyataannya tidak terjadi lagi gitu.
Yuk kita kembali ke BTC sesuai. Jangan beli Amerika lagi, bayar utang. Apa meneh? Jangan beli Amerika. Vlogi om, vlogi ya nanti tak jelasin. Tak jelasin ya vlogi. Vlogi nanti tak jelasin. Walaupun itu, jadi kalau yang sudah vlogi yang sudah beli sebelum dibinen itu pinter, cerdas menurut saya. Apa yang sejauh-jauhnya ya sebelum vlogi itu muncul di binen itu kamu pasti margin. Tapi kalau sudah di binen juga berat, tapi walaupun itu belum terlalu tinggi. Yang berat itu sebenarnya VV ya, PP itu ya. Yes, itu mesakno. Aku sebenarnya sudah menduga sih. Tapi ya kembali lagi ya, orang itu kan suka FOMO. Indonesia itu suka dimingi-mingi ya, dolanan anyar, api, seru, lucu gitu ya. Dikasih mimpi-mimpi, ya jatuh di lubang yang sama lagi. Sama. Di binen semua ya teman-teman, bukan saya itu anti binen ya, tak ulangin lagi. Semua yang listing di binen saya cuma mau beli kalau harga tertingginya di binen pada satu harinya itu dia sudah koreksi di 94% baru saya mau beli. Dah itu titik. Hasil itu pengangguran bakal ngasih lagi kayak. Enggak lah, santai aja. Tadi kan sudah dijelasin. Kalau terjadinya itu dia sampai di bawah 25.000 ya berarti dari bullish menuju bearish. Jadi gini, kenapa level ini tidak boleh ditembus 25.000 ya. Karena ketika 25.000 ini, apalagi ada yang bilang 24.000, lagi luweh-luweh meneh. Ki ora mung drop iki jungkel pisan ya. Dan apa yang terjadi kalau level ini terjadi? Ini kalau level ini terjadi ya teman-teman, ini yang terjadi adalah dia belok. Dan ini sudah tidak bisa. Jadi teman-teman jangan berharap, oh mungkin kok so naik modelnya kayak gini, mimpi. Ya. Karena ini akan membelokkan satu benang MA99. Kedua ini adalah praberisnya itu muncul. Nah, kalau praberisnya muncul, dia akan polanya seperti ini. Jadi yang cukup oke di mana ini? Yang cukup oke adalah kalau dia sampai membentuknya adalah wick satu kali pada hari ini, momentumnya terjadi maksimal di area 26.400-an atau 26.000. Itu masih mungkin terjadi. Ya. Tapi asalkan dia weak loh ya, cepat. Kalau ini full block besok sampai ini dekem di sini full block, ya kemungkinan ini bisa tumbangnya itu ada, potensi tumbangnya ada. Dan yang saya takuti, karena ketika dia sudah membentuk di sini nembus, ini kan berarti kan dua kali momentum seperti ini ya, ini 1, 2 ya. Kalau dia sudah ke sini, ini susah kembali. Jangan buat pikir ini bisa sukses ke atas. Karena secara riwayat yang terjadi akan seperti ini. Dari bullish menuju bearish. Ya. Ini yang terjadi. Nangkap ya. Jadi masih berharap ndak 25.000 meh tak serok. Mbok serok kuwi wis berat gitu loh. Pak 25.000 aku mikir aku lebih baik CL aku. Gitu ya. Jadi 10.000 gimana ngaco meneh. Ini kalau yang gini-gini nih ya, orang yang short masuk room kita biasa. Biasa. Ben seneng, ben pasang shot terus ya, nggak apa-apa gitu. Ya tunggu aja malam ini
Gimana tentang meme coin banyak yang dibeli ruang Binance, bukankah potensi rusak pasar market? Ya memang mereka cari uang. Sebenarnya nyarinya kan dari PP itu. Inflasinya di Amerika, makanya PP dibuat itu. Mereka sudah punya pola sendiri. Mereka sudah punya, kan paling gampang market, karena gini loh teman-teman, di kita ini para pemula itu paling mudah dicekoi dengan berita yang bertubi-tubi. Mungkin mereka itu yang, apalagi ya, ini contoh nih yang sudah belinya di bawah ini, wah lu PP, oh itu iya lu PP, dikuasai mimpi-mimpi yang luar biasa. Begitu, apakah ketika koreksi ada tanggung jawabnya secara apa itu? Enggak. Ya yang penting cuan gitu ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak mau ya, kasihan gitu ya, kasihan, itu tidak mendidik ya. Itu salah satu, itu mengganggu politi ya, itu ya, siklusnya untuk BTC. Dan itu akhirnya supply-nya itu tidak terbaca, kan nyendet semua itu. Nah berarti kan BTC dibeli pun tidak bisa kebaca. Ya gara-gara supply-nya itu, pembeliannya itu dipenuhi oleh PP itu ngejim begini. Juga ngerusak market yang sebenarnya mau ngepump pun dari rusak juga bisa. Ya itu enggak tahu itu, marahin aja itu Binance. Kalau saya secara pribadi, dasarnya kalau ditanya, semua yang listing di Binance pada satu hari FOMO di pertama di awal itu, harga di awal itu titik tertingginya harus drop dulu. Drop berapa? Dropnya 94%. Itu baru saya mau beli. Itu pun juga tergantung apakah produk itu bagus. Kalau tidak bagus saya tidak mau beli. Kamera lu burik, yes. Yen wis ngene-ngene kita tak blokir sisan kakean. Gratis. Bisa kuwi, ngene. Arah market akan kemana? Arah market, nah ini 26.700 atau 26.400. Yang penting nge-week aja sekali ya. Ini loh di sini nih. Nge-week sekali nih di sini. Jangan bertahan ya, sampai besok pagi bertahan bahaya. Jangan full block di close candle-nya. Piye? Apa ya? Nah memang kamera ini kayak ngene kok. Om, aku ada 5 juta, mending beli ADA apa SRP? Kalau aku ditanya untuk saat ini, aku beli SRP. Tapi ini ya, kalau saya disuruh milih, dia tidak milih. Kalau 5 juta ya, saya akan beliin 3,5, beli BTC. Mungkin malah BTC up mungkin. Sama SRP 30%. Tak tunggu malam ini.
Kalau saya loh, bukan the base-nya bukan ada, bukan SRP toh. The base-nya tetap BTC. Kita tunggu aja. Momentum terbaik sebelum halving itu adalah BTC. Jadi nanti akan sangat cepat, 16 hari aja. Ini setelah week, kalau memang betul terjadi week-nya itu muncul pada malam ini sampai di 26.200 dan mantul kembali, ya berarti itu momentumnya itu harga terakhir, dan itu setelah itu teman-teman akan melihat maratonnya sampai akhir Mei atau awal Juni. Tapi kalau disuruh memilih antara ADA sama SRP, untuk saat ini saya memilih SRP. Dasarnya apa? SRP dibeli terus dalam 3 minggu ini. Jadi SRP itu akan bagus. Ya. Saya sudah membaca riwayat di Binance itu SRP dalam 3 minggu ini mendapat satu, saya memang lihat atau pantau terus itu SRP. Itu masuknya gede-gede. Ya. Untuk SRP layak dibeli berapa? 500 koin boleh. Saya punya 500. Merah semua lah ya, kan sudah dibilangi akan ngewi. Cuannya depan mata. Kalau tanya saya ini sampai sekarang ada saya tidak saya jual. Gitu ya. Tidak saya jual. Merah ya, ketok merah toh. Wong kita live aja merah kelihatan. Tapi buat saya itu tidak ada bedanya, teman-teman. Yang penting adalah mindset kita dalam berinvestasi. Tinggal menunggu momentum itu. Ini pada waktu kemarin, teman-teman. Di sini ini ya akeh wong jerit-jerit ya akeh. Bukan ndak banyak. Sing bicarane tentang 15.000 lagi, 20 lagi, 19 lagi. Terus itu bermunculan. Dan kita tetap beli dan margin. Jadi kalau saya secara pribadi rugi ndak? Saya itu ndak rugi loh, teman-teman, tak kasih ngerti sih ya. Aku tuh beli di sini. Saya tuh sudah margin, tak beli ke lagi di sini. Tak ambil modalnya di sini, tak ambil. Lah kalau saat ini terjadi di sini, saya tinggal menimbal lagi nanti di area ini. Saya sudah pasang jari. Di berapa? 26.000. Saya sudah pasang jari. Sama di BTC up-nya kurang lebih di garis sini. Tadi di berapa? 5,1 kalau misalnya. USDT naik lagi. CL di berapa lah? Ngapain di CL? Saya bukan tipe CL, teman-teman. Gitu ya. Jadi buat saya itu, saya cuman menunggu momentum. Jadi kalau teman-teman biasa di room ini ya, itu bisa mbok lihat di video live saya di Desember sampai sini. Saya konsisten. Karena ini yang namanya money management. Kalau kita bicara money management, pembelian awalmu di sini. Nih ya, kalau kita bicara soal money management, ini pembelian awalmu di sini, sudah take profit margin di sini, area pembelian kedua di sini sudah take profit margin. Ya di sini tidak usah takut. Kita tinggal menunggu. Kalau dia tembus di 25.000 ke bawah, baru kita CL. Karena sudah dari fasenya berubah. Di sini ini adalah bullish memegang kontrol menjadi bearish memegang kontrol. Pra-bearishnya terjadi ketika dia menyentuh 25.000. Jadi jangan berpikir
Kalau 25.000 terus naik ke atas itu mimpi. Yang terjadi malah dia akan sorada. Ya, gitu ya. Karena ini akan membelokkan ini. MA99, dan ketika ini belok sudah tidak ada obatnya. Dasarnya apa Om? Dasarnya ini. Jadi kalau teman-teman ekor sudah seperti ini Gunung Puji, jangan mbok lawan. Disitulah keluar market. Itu 2,5 tahun ini saya mengamati ini semua. Jadi kalau sampai sangkut ya kebangetan. Sangkutnya sampai 2 lem sampai itu ya keterlaluan. Iya, ini apa belum? Ya gitu. Om beli BTSA bagusnya di harga berapa? Ya kalau saya itu soalnya dari $2,5, makanya aku bingung ya mbok tanyai BTC up kita. Bingungnya itu gini teman-teman, saya mulai dari bawah sudah, dan saya itu dapat 33 lagi loh di sini, $3,3 itu saya dapat. Itu bareng Bunda Ira itu loh. Kita sudah tarik modal nih di sini. Kemarin saya ambil lagi 5,8, tak ambil lagi $6 tak ambil lagi, tapi yang dikit-dikit. Tapi kan barang yang di sini sama sini itu masih ada. Jadi nanti kalau mau ngambah lagi di berapa, mungkin sekitar antara 5,3 sama 5,1 kalau tidak salah saya pasang jaring. Itu. Loh, SRP AB don kok gek nangis saiki. Lah wong seminggu yang lalu wis ada itu kok. Ya ampun, seminggu yang lalu itu sudah di-sharingkan di Telegram, di live gini. Kita sudah bilang untuk keluar market, semua sudah SRP sudah keluar market semua. Ya 5,3 sama 5,1 ya. Tunggu aja. Itu ya. Jadi dari sini teman-teman, maksud saya gini loh. Saya gini ya, memberikan sudut pandang biar teman-teman itu bukan mengeksekusi berdasarkan saya, tapi minimal jadikan ini sebagai gambaran. Apakah mungkin kondisi market saat ini kan yang naik baru BTC yang kenceng. Lah yang altcoin kemana Om? Ndak ono kenaikan. Pertanyaannya ini mosok ora diunggahke. Nangkep ya? Saya muter-muter dari tadi berusaha untuk membukakan cara berpikir yang lain kepada teman-teman untuk menjadi pertimbangan di dalam trading teman-teman. Saya pengen mengingatkan gitu loh kepada teman. Apakah mungkin BTC itu akan drop sejauh mungkin? Kalau sampai drop, tadi dasarnya adalah dari bullish menjadi bearish. Berarti kalau itu yang terjadi, berarti semua altcoin dibantai habis loh. Pertanyaan saya yang perlu dijawab teman-teman sendiri di dalam hatinya ya, itu adalah apakah mungkin tanpa momentum dan dia ditumbangin lagi? Itu jawab, dijawab sendiri. Nanti teman-teman akan ngerti eksekusimu akan kemana, gitu ya. Ini ada juga ini, yang tadi itu ya tanya ada CL apa enggak? Ya jawaban saya sama. Direnungin sendiri, apakah mungkin tanpa momentum dan dia akan ditumbangin kembali. Terus untuk Sol juga sama ya. Apakah mungkin tanpa kenaikan dan ditumbangin kembali. Nanti dari sini teman-teman akan bisa mengeksekusi. Dan itu murni dari feelingmu sendiri. Saya cuma membantu untuk membukakan mindset teman-teman bahwa kondisinya seperti ini. Gitu. Iya BTC turun akan turun. Karena
apa IHSG-nya adalah BTC. BTC naik dikit, altcoin BTC naik, altcoin naik dikit. Gini, sebentar. Riwayat itu memang kenaikan altcoin tidak banyak, tapi bukan berarti tidak naik. Ya itu yang menjadi catatan penting. Sedangkan seperti Sol ini tidak ada pergerakan. Ini belum pergerakan. Saya tidak yakin, saya tidak percaya kok kalau dia tidak punya kenaikan. Walaupun saya tidak punya barang ini, tapi kalau saya disuruh ditanyain, ya saya akan menjawab dengan apa yang saya lihat. Targetnya di berapa? Di 47. Ini sudut pandang saya dalam melihat market. Karena saya tidak percaya kalau tanpa momentum di 1 tahun sebelum halving. Karena ini masih panjang, masih ada. Ini kalau turun, ini tidak karuan. Kalau hari ini turun semua ya, BTC turun drop itu dari bearish, dari bullish menuju bearish ya. Ini tidak karuan, ini jadi lembut semua, habis semua. Kalau orang bilang itu kejet ya, tidak mungkin, karena belum waktunya, momentumnya itu belum muncul, bullishnya itu belum muncul. Jadi perlu momentum itu. Jadi tidak usah takut. Menurut saya melihat market seperti ini takut tidak murah orang. Aku rawat dia. Bukan tak kendel-kendelkin tidak. Tapi saya melihat memang apa yang perlu ditakutin. Karena secara real logikanya seperti itu. Mindset kita yang kita harus itu. Dan disitulah yang akan membuat psikismu itu menjadi baik. Tidak galau. Kono berita sithik kabur, takut. Jadi oleng terus. Jangan sampai kita di dunia investasi ini menjadi tim oleng. Susah marginnya susah. Lah piye Om margin? Lah ngelamat SRP ini berteman iki. Loh, belinya SRP reguler kita sudah. Belinya saya mau pindah bulat pelawu. Nah kamu ki bendino kita muncul lho. Wong wis diomongi SRP up lho. Kemarin itu kayak teman-teman tuh sudah, menurut saya sudah komen semua itu SRP up itu sudah suspend terus. Gitu ya. Harusnya dari kemarin itu sudah SRP up keluar tapi tidak apa-apa. Ini SRP kan dia belum naik, tunggu aja SRP-nya itu koreksi maksimal hari ini, nanti masuk aja, gitu aja, tidak apa-apa. SRP reguler aja, SRP dibeli terus kok. ETH Om, ya sih, nguyo sik ya, ben tenang nguyo sik. Halo Bunda. Ya, selamat malam Bunda. Untuk feel ini untung ya ada momentumnya ya. Baik. Nah, yang feel ini kalau saya secara pribadi, ya teman-teman tidak masuk dulu. Karena gini, satu sudah proses belok. Saya perlu ngomong terus terang. Jadi gini ya,
Nih. Ini kalau yang sudah fasenya gini, ini perlu power. Ini untuk naik ke atas lagi sini. Kalaupun dia naik ke atas paling di double bottom aja. Dan resikonya cukup tinggi untuk bisa naik ke atas, itu sulit. Karena dia harus melawan yang namanya MA99 yang sudah belok. Ini butuh kekuatan, bisa ke depan. Tapi butuh power namanya. Ini harus seminggu itu dihantam terus hijau. Biar bisa membelokkan ini kembali. Mungkin tidak sulit. Karena apa? Ini benangnya sudah masuk dua-duanya, terus terlalu dalam, ininya sudah belok. Saya takutnya cuman gini. Ini naik ke pos MA 25 ya, ini lihat. Dan tumbang kembali. Saya takutnya sih. Memang ada banyak koin yang tidak bisa naik, memang naiknya cuman segini tok. Ya iya, ada. Tapi kalau sekelas kayak ada Solana, saya tidak percaya. Karena ada itu punya momentumnya, nanti tak bukain. Ada momentumnya di berapa, gitu ya. Ada riwayatnya. 2019 1 tahun sebelum halving itu ada itu kalau ditakar dengan kondisi saat ini ada harusnya naik di area 0,73 sampai 1 dolar. Jadi kalau untuk feel ditanya masuk enggak Om? Saya ragu. Kalau sama-sama mau masuk untuk saat ini loh teman-teman. The best untuk market saat ini. Jangan, menurut saya jangan keluar dulu dari 4 koin ini. Binance, the bestnya BTC, kedua adalah SRP. Kenapa SRP? Karena SRP dibeli, diborong terus. Ya 3 minggu ini yang borong apa? Large semua, paus semua, gitu ya. Terus ada sama Binance, 4 itu. Kalau saya ditanyai 4 itu, udah pegang itu di 4 itu. Nanti kan lebih tenang situasimu. Karena untuk altcoin menurut saya lihat kondisi market saat ini yang tidak menentu, lebih baik jangan fokus di altcoin dulu yang tidak jelas itu. Kapan belinya? Nanti pada saat Februari 2024 nanti beli no. Itu mau ngawur aja teman-teman, bati mesti akeh margine. Karena apa? Halving. Nanti dipersiapkan Februari pertengahan 2024. Wah, untuk apa? Beli koin BTC, mau beli ada, mau beli SRP, mau renteng semua tidak apa-apa. Yang penting jelas loh ya proyeknya. Naik sampai 2025. Tapi kalau saat ini ditanyai belinya enaknya apa? Ya 4 koin itu. Thank you Bro Wahyu. 1 adalah BTC, kedua SRP, ketiga ada, keempat Binance. Dah itu 4. Kok ndak ETH? Sudah tak jelas terus ETH. Aku dikirai apa booster ETH gitu ya. Tapi saya takutnya ada kondisi yang akan juga kehantam ini karena Amerika kayak gini. Jangan main-main ETH yang gulingnya bubar. Thank you Bro Wahyu. Kenapa ETH Bang? Nah, sedangkan SRP aja, ini kan SRP baru ini rampung wisan. Kira-kira target selanjutnya siapa? Yang paling empuk target selanjutnya siapa? Ya ETH. Karena satu harganya, ya dong. Apakah SRP dulu bagus? Oh bagusnya kayak ETH ono gini-gini. Dipres terus apa? Ditinggalin holdernya. Berapa persen? Pada saat itu 61%. Sekarang sudah pulih. Dari 39% jadi 51.800. Gitu. Dan itu bisa kejadian dengan ETH ya. Yang ditakuti itu. Gitu. Jadi jangan dipikir kalau saya secara pribadi beli SRP
Dan ini saya mau ingetin ke teman-teman ya, saya sudah pantau 3 minggu ini SRP itu dibeli dengan cara yang tidak masuk akal. Kondisinya merah, tapi SRP-nya dibeli terus oleh lat sama medium. Matching enggak? Enggak. ETH ya belum tentu ya, makanya kita harus ya pokoknya kondisi saat ini Amerika golek-golek lah ya, itu ada golek-golek dengan kripto itu baru cari-cari, itu perlu waspada gitu ya. Tapi kripto itu kan seluruh dunia gitu ya. Ini ya dari kondisinya itu pada saat dituntut itu pernah terjadi koreksi sampai 39. Tinggal sisa 30. Kalau 39 berarti kan minusnya itu sekitar 61. Ini sekarang sudah pulih menjadi 51,8. Nah, terus koin yang tersisa berapa suplainya? 42. Ya, tuh sudah dijawab itu Yesua Aldo. Kalau seandainya ini bisa dibayangkan enggak kalau ini 42 miliar ini dibeli oleh, tahu ya siapa lah the best-nya dari kripto, uang kuatnya siapa aja lah gitu ya, diborong bawah tangan gitu ya, bisa enggak naik itu ya, bocorannya gitu aja. Momen SRP menurut saya layak di save berapa, saya sudah beli 500 koin, layak disimpan SRP gitu ya. Itu saya mulai koreksi dah 27 ini sudah. Nah, ini sudah 27 ini sekarang. Yuk biar aja yuk sampai 26.500 yuk. Biar aja sekalian malam ini sekalian yuk dituntasin sekalian gitu ya. Tunggu aja nanti di 26.700 itu mulai cicil sama 26.400 untuk BTC ya. Terus tadi ada yang tanya ETH ya. Ya saya tidak tahu apakah ETH ini nanti digorengnya Juni. Kalau teman-teman mau tahu ETH saat ini mungkin memang masih bisa naik, targetnya ke berapa. Kalau secara riwayat ETH sampai 2450. Thank you Bro Wayu. Kalau sampai secara riwayat ETH itu akan ke 2450 potensinya untuk tahun ini. Setelah itu tumbang sampai berapa? 1000 ke bawah. Itu sampai Desember nanti ya, Februari itu dia akan nyampe di 1000 ke bawah. Tapi kalau Desember mungkin masih ada di ring-ring 1250 lah, kurang lebih itu. Gitu ya, untuk feel enggak usah itu ya, enggak usah masuk lah. Hati-hati ngedeni. Hindarilah market-market yang sudah belok, MA99-nya sudah belok dan karakteristik koinnya tidak kuat, holdernya kurang banyak, itu ya, hindarin dulu. Kalau menurut saya koin-koin micin saat ini tidak tepat untuk dibeli. Dengan ketidakpastian market ini lebih beresiko. Lebih baik kemana ya? Ke 4 koin aja itu. BTC, SRP ada, Binance. Ya kalau saya secara pribadi setuju kalau ETH masih ada kenaikan, masih bukan tidak ada kenaikan ya. Nanti targetnya di sini nih 2450 nih, 2480 ya, taruh aja 2450 paling gampang. Jadi pola yang akan terjadi seperti apa? Kalau secara riwayat di 2019 polanya akan membentuk seperti ini.
Dan jangan berpikir bahwa ini lebih nanti di 2024 itu tidak lebih bawah di sini. Secara riwayat nanti jatuhnya sama di sini. Harga terbawah ini 900 ini akan tersentuh lagi. Kalau secara riwayat, nanti tak bukain ya riwayatnya bagaimana. Pola yang akan terjadi untuk ETH seperti apa? Seperti ini. Ini setelah di sini baru nanti ATH. ATH terbentuk di sini 2024 Februari atau Maret gitu ya. Tapi kemungkinan Februari 2024. Baru ATH-nya nanti 2025. Dasarnya apa Om Tok seperti ini? Ayo kita bedah secara riwayat. Akan membentuk ATH baru. Moga-moga ya. Kalau saya secara pribadi SRP kali ini nih. Ini kan gini. Kali ini apakah akan FOMO? Akan. Jawabannya akan. Kalau cuman $2 harusnya nyampe kalau kali ini. Jadi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu sebenarnya secara riwayat gampang teman-teman. Nih, ini ATH, ini setengah dari ATH. Dia ada di supportnya. 2019 itu momentumnya ETH seperti ini. Dia naik setengah tahun dan turun lagi setengah tahun. Seperti yang digambar tadi. Terus naik lagi 1 bulan 2 bulan, ditumbangin lagi, dan itu di bawah level Desember. Nih, hampir mirip. Nih, ini pola yang terbentuk nih. Sama kan? Sama kan dengan yang tadi digambar. Ini kenyataannya seperti ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan, nanti FOMO ini akan terbentuk sangat cepat sekali sampai feeling saya kok Juni awal paling ya sekitar tanggal 4-5 udah selesai, udah mulai drop. Koreksi sudah mulai terbentuk. Karena nanti kenaikan ini di Mei ini tidak akan lama, cepat sekali 16 hari. Gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi apa ini yang terjadi seperti ini. Tuh, momentum. Sebenarnya kita sudah bahas ini dari Desember dengan cara yang sama, konsisten, cara yang sama. Nanti Joshua Aldo bisa itu ya. Bro Joshua itu kalau mau ikut Telegram itu ada inbox aja untuk Ali 66 atau Akserun itu boleh. Gratis semuanya, tidak ada yang berbayar. Nanti malah update bisa dapat cepat. Banyak orang-orang hebat di dalam Telegram, bukan saya aja gitu. Terus apa, bisa lihat di video, semua video yang ada di sini kita itu download ulang untuk bisa dilihat kembali, tapi full 2 jam ya 2 jam, 1 jam ya 1 jam gitu. Itu di YouTube Iwan Crypto, bisa diklik di profil TikTok ini, nanti masuk aja, itu cari yang playlist gitu. Itu ada 3 video yang the bestnya dari room ini. Siapa lagi? Ya, sementara seperti itu ya teman-teman. Gimana? Cukup? Ini yang tadi belum serok belum tentu dia turun sampai 26.400 ya, 26 itu deh. Belum tentu juga ini ketembus. Ini loh yang ekornya galau ini loh, panjang atas bawah ini belum tentu ketembus ya. Saya ingetin kembali, ini belum tentu ketembus juga. Tapi kalau ditanya yang terburuk di mana, 26.700 ini sudah oke sekali. 25. Ini soalnya itu bentengnya banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ini tak garisi semua ya. Ini di sini ada 26.750, di sini ada 26.500, terus di bawahnya lagi ini masih ada
ya enggak beda banyak ya. 26.300 26.300 cukup Om ya, wis cukup ya, kita ya muter-muter terus ya, kurang lebih intisarinya sudah tahu. Nanti kalau itu nyambung di Telegram aja. Terima kasih semuanya buat supportnya, buat Bunda Ira, buat itu ya, Kak Eka, Rika, Bro Wahyu, Bro Hadi, Elit Global, Komiko, Sempak Bapak, Bang Dwi, CHY, Sebatas Profesi, Jojo, Ponik Beauty, Ayah Vano, Es Teh Manis, Bang Ar, juga Firsa, David ya, Jas, Nicholas, Yoyo, Bro Yoyo ya, sama Arfan, sama Bang Calvin, Jalan Tropis, dan semua teman-teman Joshua Aldo juga. Makasih semuanya buat supportnya. Saya cuman sharing, maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Kembali lagi, semua keputusan di dalam investasi adalah keputusan teman-teman sendiri. Semoga take profit selalu, Indonesia suka ilmu. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Aku ya rodok wis rodok kering terus itu tenggorokan. Makasih Om infonya ya. Tetap dior ya. Pantau aja koreksinya, moga-moga hari ini week aja gitu ya. Tuh ya. Oke. God bless you all.